Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ate Syam. Kali ini saya coba memberikan satu solusi kepada teman-teman yang masih pemula, yang terkadang punya kesulitan di dalam menumbuhkan bakalan bonsai. Jadi alangkah sangat disayangkan kalau teman-teman sudah sekuat tenaga, sudah setengah mati mencari bakalan bonsai, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun sungai dan sebagainya, lantas ketika ditanam hasilnya nol atau dalam hal ini mati. Nah, dari berbagai masukan teman-teman yang pernah ke rumah saya ini, pada kesempatan ini juga saya akan coba rangkum semuanya supaya teman-teman bisa terbantu dan bisa juga menikmati hasil buruannya atau hasil dongkelan yang mereka dapat ketika mendongkel. Kebetulan tadi teman, saya jalan-jalan ke rumah teman dan kebetulan juga tadi beliau sementara siap-siap untuk menanam bakalan bonsai yang kebetulan didapat tadi pagi. Dan saya lihat ada masalah pada baskom yang digunakan. Karena itulah saya ambil baskomnya ya. Jadi ini baskomnya masih baru teman ya. Dan di sini sudah ada lubang dibuat ya. Jadi ada 7 ya. Jadi ada 7 lubang, 1, 2 di tengah ini 1. Jadi ada 7 lubang semuanya. Nah, kalau kita lihat dari segi jumlah lubang maka sudah lumayan banyak. Tetapi teman-teman perlu ketahui bahwa untuk wadah tanam dengan baskom, lubang yang banyak ini tidak menjamin bakalan bonsai kita tidak menjadi busuk. Kenapa? Karena baskom ini tidak punya kaki ya. Jadi baskom ini tidak ada kakinya di bawah. Jadi begitu kita tanam bakalan bonsai dan letakkan di atas tanah ya, otomatis pada saat kita siram tanahnya turun, tidak bisa mengalir ya, karena pas rapat di tanah ini pantat daripada baskom. Jadi dengan demikian tanah yang kita siram itu langsung menutup lubang, sehingga hasilnya nantinya ada kemungkinan bakalan bonsai yang teman-teman tanam ada yang hangus pucuknya atau mati pucuk, dan bahkan mungkin bisa jadi bakalan bonsai yang teman-teman itu tanam tidak bisa tumbuh. Kenapa? Karena membusuk ya. Jadi itu juga kuncinya teman-teman yang perlu perhatikan ketika ada bakalan bonsai yang teman-teman tanam, lantas perkembangannya ya, perkembangannya kurang bagus, kadang mati pucuk ya, ataukah mungkin tidak ada yang mati pucuk, tetapi daunnya yang tumbuh itu kecil-kecil semua dan seakan-akan tidak ada perkembangan dalam beberapa hari terakhir. Maka itu saya yakin ada yang bermasalah pada medianya. Ketika teman-teman melihat ada bakalan bonsainya yang mati pucuk atau pucuknya gosong, ataukah tidak ada yang gosong pucuknya tetapi daunnya tumbuh sangat kecil, apalagi kalau serut itu kentara sekali teman, daun yang keluar itu sangat kecil dan dari hari ke hari seakan tidak ada perkembangan. Maka itu saya sudah pastikan bahwa media tanam dari bakalan bonsai teman-teman itu yang bermasalah. Yang pertama bisa jadi terlalu lembab. Itu karena mungkin pengaruh
lubang daripada wadah tanam yang teman-teman gunakan. Kalau wadah tanamnya berfungsi dengan baik, lubang-lubang yang ada di sini, tetapi keadaannya masih seperti itu, berarti media tanam yang teman-teman gunakan itu yang tidak sehat. Ya, bisa jadi karena penggunaan pupuk kandang yang tidak steril, ya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang masih pemula untuk menanam dongkelan, ya. Kalau memang pupuk kandang teman-teman tidak kering betul, ya, maka lebih baik jangan gunakan pupuk kandang. Kenapa? Karena pupuk kandang itu mengandung hawa panas yang bisa menyebabkan membusuknya kulit daripada pangkal akar bakalan bonsai. Ya. Nah, tetapi teman-teman yang paling banyak bermasalah itu dari lubang ini. Ya, itu dari pengamatan saya, dan bahkan teman-teman yang sering ke sini itu kalau ditanya-tanya, wah ini bakalan bonsainya banyak yang mati. Sekian saya dapat pada saat pergi mendongkel, yang tumbuh tidak ada, mati semua. Ini penyebabnya dari sini teman, ya. Jadi saya pribadi ini saya buatkan lubang di sampingnya. Ini tadi ada saya buatkan lubang. Ini lebar, ya. Ini lebar lubangnya. Jadi masuk telunjuk, ya. Ini bahkan jempol saya ini masuk, ya. Nah, kalau lebarnya seperti ini, ya terkadang teman-teman khawatir, wah ini nanti medianya habis, kalau disiram jatuh semua, ya. Nah, untuk itu teman, kita siapkan kawat ram yang seperti ini, ya. Ini kawat ramnya yang ukuran 1/4 inci. Ya, kita tempel, jadi kita siapkan juga puntun rokok, ya. Kemudian lem Korea. Jadi setelah kita lubang, kita tutup dengan kawat ram, ya. Tujuannya supaya media tanam tidak keluar, ya. Dan air tetap poros keluar. Ya, ini kita lem, ya. Jadi saya coba lem dengan lem Korea. Ya, jadi kenapa digunakan puntun rokok? Karena terkadang ada baskom yang tidak bisa dilem dengan menggunakan lem Korea, ya. Ya, ini sudah melengket, ya, sudah melekat dengan kuat ini. Jadi ini kita bisa lihat ini mana tadi lubangnya ini, ya. Jadi upayakan kalau baskomnya sebesar ini bisa sampai 5 atau 6 lubang, ya. Jadi saya coba bikin lagi lubangnya. Nah, jadi diupayakan lubang di sudut, ya. Jadi pas di bengkokannya ini, supaya kalau duduk di tanah, lubang ini tidak tertutup oleh tanah di bawah, ya. Jangan juga di atas, karena nanti tetap menyimpan air, ya. Nah, ini jadi tidak apa-apa juga ada yang di bawah, tetapi ini yang paling utama, ini yang di samping teman, ya. Nah, jadi tidak ada rahasia di sini, ya. Semua tujuannya adalah untuk membantu teman-teman yang masih pemula, ya. Karena saya juga kasihan, ya. Betapa susahnya kita mendongkel, naik gunung, turun gunung, ya, turun sungai, masuk hutan, lantas ketika ditanam tidak berhasil. Ya, sebentar juga saya akan coba kasih solusi untuk menanam serut, ya. Untuk menanam serut supaya serutnya bisa tumbuh dengan cepat. Nah, jadi jangan takut lebar lubangnya, ya. Lebih baik lebar daripada sempit. Ini sudah 2 yang saya lubangi di samping. Nah, jadi beda kalau teman-teman menggunakan pot, karena pot itu ada kakinya. Sehingga meskipun lubangnya di bawah itu tidak masalah, karena begitu disiram, tanah yang keluar ini bisa mengalir, ya, bisa keluar turun bersama dengan air yang kita gunakan menyiram, ya.
Nah, tetapi kalau baskom begini, karena posisinya pas dulu di tanah, bagaimana mau mengalir, ya? Ya makanya dikiranya sudah banyak lubang, ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik karena tertutup, tersumbat oleh tanah. Ya, jadi lubang yang normal itu teman untuk pembuangan wadah tanam bakalan bonsai itu minimal telunjuk bisa masuk, ya. Ya kalau perlu jempolnya juga masuk. Ya ini sudah 4 ya. Nah, saya tambah lagi 1. Ya tidak ada jeleknya kalau banyak, ya. Jadi bakalan bonsai itu rawan, begitu lembab medianya maka dibawa langsung membusuk. Nah, sekarang saya tutup dengan kawat ram ya. Jadi ini sudah ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 5 lubang ya di samping ya. Jadi ini kalau didudukan di tanah ini tidak menyentuh tanah sehingga airnya bisa lancar keluar. Ya, saya coba tutup dengan kawat ram. Ya, saya lapisi dengan puntun rokok ya. Ini sebagai alat bantu lem ya, supaya bisa melekat. Nah, ini sudah terpasang. Nah, ini ya, sisa 1 ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini ya, sudah tertutup semua ya. Nah, sekarang kembali ke bakalan bonsai serut. Kebetulan minggu lalu ada teman pelanggan channel saya yang juga satu komunitas dengan saya di PPBI Bone. Dia bercerita tentang masalah kesulitan di dalam menumbuhkan serut. Ya, tetapi bagi saya pribadi teman, serut itu adalah bakalan bonsai yang paling mudah tumbuh. Ya, bahkan stekan sebesar apapun insya Allah saya punya tidak ada yang mati. Ya, lebih-lebih kalau dongkelan dengan akar. Nah, caranya begini teman ya. Dongkelan itu diupayakan sebelum tanam dirapikan potongan-potongan akar dengan menggunakan pisau cutter yang tajam. Ya. Kemudian kalau teman-teman tidak mau memblender bawang merahnya, ya bisa langsung digosokkan saja. Kemudian letakkanlah bakalan bonsai serut itu di lantai atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung sekitar 3 hari.
Ya jangan langsung tanam. Jadi biarkan sampai getah serut itu mengering. Ya. Tetapi jangan kena sinar matahari. Ya itu yang penekanannya ya. Jadi simpan di lantai yang tidak terkena sinar matahari selama 3 hari. Ya. Kalau ditanam langsung bisa juga tumbuh, tetapi masih ada kemungkinan ujung akar bekas potongan itu membusuk karena pengaruh getah. Ya. Nah, kalau teman-teman memblender bawang merahnya kemudian dicampur dengan air, maka rendamlah bakalan bonsai serut tadi yang sudah dirapikan potongan akarnya itu selama 1 hari 1 malam, kemudian diamkan minimal 2 hari. Ya sama tadi dengan cara yang pertama, jadi simpan di lantai minimal 2 hari, kalau perlu 3 hari. Jangan takut mati, tidak akan mati teman ya, percaya saja. Jadi disimpan di lantai, yang penting tidak terkena sinar matahari langsung. Nah begitu tanam, insya Allah dengan cepat tunas-tunas keluar dan subur. Kenapa? Karena tidak ada getah yang mengganggu pada ujung potongan akar yang ada di bawah. Ya. Nah itulah yang perlu saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan teman-teman yang kesulitan menumbuhkan bakalan bonsai apapun itu, ya, termasuk serut atau bahan bonsai yang lain yang bergetah, ya diamkan dulu seperti yang saya lakukan tadi. Ya saya bilang, ya jadi yang bergetah itu jangan langsung tanam teman, itu resikonya akan membusuk. Ya. Demikianlah teman video saya kali ini. Semoga apa yang saya posting ini bisa membantu teman-teman yang kebetulan masalahnya sama dengan apa yang saya jelaskan tadi, ya. Dan yang lebih penting lagi saya sampaikan di sini, bagi teman-teman yang ingin menanam bakalan bonsai apapun jenisnya, kalau bergetah jangan langsung tanam ya. Biarkan dulu getahnya agak mengering, simpan 1 hari atau 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, baru tanam. Insya Allah akan tumbuh dengan subur karena tidak ada getah yang menghalangi atau yang akan menutup daripada ujung potongan akar, sehingga dengan cepat akar itu terangsang keluar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.